Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Liga Champions musim tahun 2025-2026 yang baru saja bergulir dengan beberapa pertandingan yang telah dimainkan semalam dan juga dini hari tadi. Dan di konten ini, saya ingin membahas dua pertandingan. Yang pertama adalah antara Athletic Bilbao versus Arsenal, yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 0-2. Dan yang kedua antara Real Madrid versus Marseille yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor tipis 2-1. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa format Liga Champions masih sama seperti musim lalu, yaitu di fase awal adalah fase Liga di mana setiap tim akan bertanding sebanyak 8 kali. Dan ada juga pertandingan besar di round pertama ini seperti yang nanti kita akan nonton antara Liverpool versus Atletico Madrid dan juga Bayern Munchen versus Chelsea. Dan ada juga pertandingan menarik lainnya yaitu antara Newcastle versus Barcelona. Dan kita tahu dengan format Liga Champions yang baru seperti musim lalu, karena kan musim lalu ya baru ada format yang baru ya seperti sekarang, tentu tidak akan mudah bagi sebuah tim untuk bisa menjadi juara di Liga Champions. Bahkan yang menjadi juara dari Liga Champions musim lalu, PSG, hampir tersingkir dari Liga Champions karena mereka harus bermain dulu di pertandingan playoff sebelum mereka bisa lolos ke babak 16 besar. Karena dari fase Liga awal ini, yang akan lolos langsung ke babak 16 besar adalah hanya 8 tim. Kemudian sisa tim mulai dari peringkat nomor 9 sampai 24 ya, kalau saya nggak salah, itu akan bermain di pertandingan playoff sebelum mereka bisa melangkah ke babak atau putaran 16 besar. Tapi dua pertandingan yang saya nonton semalam dan juga dini hari tadi karena kebetulan adalah dua tim yang bermain yang saya support sejak tahun 1990 yaitu Arsenal dan juga Madrid. Kalau menurut saya menang dengan bersusah payah. Tapi juga karena kesalahan mereka sendiri. Pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Bilbao versus Athletic Club ya, Athletic Club atau Athletic Bilbao versus Arsenal, yang dimana kita bisa melihat bahwa para pemain Arsenal mendominasi total jalannya pertandingan dengan mereka lebih banyak ya melakukan interchange passing, mereka lebih cepat memindahkan bola dari pertahanan ke depan sehingga mereka bisa lebih banyak menciptakan peluang. Tapi di babak pertama itu kan terlihat ya bahwa hampir semua bola yang diberikan ke ruang pertahanan dari Athletic Club atau juga sampai ke dalam kotak penalti mereka itu sering diarahkan kepada Gyökeres. Padahal Gyökeres sebagai striker tunggal atau striker murni dari Arsenal itu sering dikawal secara ketat. Dan pada saat dia mendapatkan bola, dia sering kesulitan untuk bisa melakukan finishing. Tapi karena dia memang adalah satu-satunya striker murni yang dimainkan, maka itu bola lebih sering diberikan kepada dia. Namun saya melihat peran Declan Rice ini sangat luar biasa. Di lini tengah dari Arsenal, belum lagi ada Zubimendi, belum lagi ada Merino. Saya pikir tanpa Odegaard pun Arsenal masih bisa perform. Arsenal masih bisa menciptakan banyak peluang dan Arsenal bisa lebih cepat menciptakan peluang karena para pemain yang bermain di tengah atau juga di sayap bisa lebih cepat membagi bola. Apalagi ada Eze dan juga ada Madueke. Di pertahanan kita tahu tetap solid lah dengan adanya Gabriel dan juga Mosquera ya, karena kita tahu Saliba kan mengalami cedera. Jadi memang ini Arsenal yang solid. David Raya juga beberapa kali melakukan penyelamatan, tapi Athletic Club ini hanya mengandalkan counter atau kesalahan dari para pemain Arsenal. Maka itu selama para pemain Arsenal itu tidak melakukan kesalahan, ya sulitlah bagi Athletic Club untuk bisa menciptakan peluang. Tapi cukup berbahaya juga mereka. Dan dukungan mereka kan luar biasa ya di stadion mereka ya. Tapi saya memang melihat Arsenal sebetulnya tinggal menunggu waktu saja untuk bisa mencetak gol. Tapi yang menarik, bahwa Arteta tidak telat mikir. Karena pada saat dia melihat bahwa para pemainnya sulit melakukan finishing, dia berani menarik keluar Gyökeres loh. Memang Gyökeres sebelumnya ada benturan kepala ya dengan Gabriel ya, sampai dia berdarah-darah, tapi kemudian dia tetap melanjutkan pertandingan dan kemudian dia diganti. Ini saya pikir sebuah langkah yang berani dari Arteta, karena kan Gabriel ini kan dibeli untuk bisa memberikan solusi bagi Arsenal dalam urusan mencetak gol. Tapi dia diganti. Nah ini yang saya bingung, kok berani nih Arteta mengganti Gyökeres di menit ke 65, kemudian memainkan Trossard. Loh, kok bisa memainkan Trossard? Yang lebih kemudian saya kaget adalah menarik keluar Eze. Karena Eze gak jelek juga permainannya. Memainkan Martinelli yang kita tahu lebih suka ngocek bola daripada cepat mengambil keputusan untuk syuting. Tapi tidak lama juga Martinelli masuk. Kalau nggak salah hanya semenit. Dia langsung bisa mencetak gol. Dan yang menariknya, ada juga peran dari Trossard yang memberikan bola kepada dia melalui sontekan. Setelah ada build up dari belakang, sepertinya itu yang memberikan bola adalah Gabriel ya.
kemudian ada flick dari Trossard, dan Martinelli mendapatkan bola, untung dia bisa melakukan finishing. Ya karena memang sepakan dia juga tidak begitu kuat, tapi Unai Simon tidak bisa melakukan save. Ini Unai Simon kalau nggak salah kiper dari timnas Spanyol ini kan. Dia tidak bisa melakukan save, padahal tuh dia sudah benar ya menebak arah bola. Nah sudah 0-1 itu yang memberikan keuntungan bagi Arsenal. Karena memang mereka sudah menyerang, tapi selama mereka tidak mencetak gol, apapun masih bisa terjadi teman-teman. Tapi kemudian kita lihat berkat Martinelli juga, yang biasa kotak-katik bola, akhirnya dia bisa memberikan umpan kepada Trossard yang melakukan finishing. Jadi memang Arsenal sempat mengalami masalah untuk bisa mencetak gol. Yang kita tahu merupakan salah satu masalah mereka musim lalu. Padahal musim lalu mereka tidak punya striker murni. Nah sekarang dengan striker murni kita melihat bahwa Gyökeres saja sulit untuk bisa mencetak gol. Padahal dia mendapatkan 3 peluang untuk mencetak gol. Nah artinya yang saya katakan selama ini kan benar. Dan saya harapkan, saya salah. Karena saya kan fan Arsenal. Saya harapkan Gyökeres nanti akan tune in. Karena saya melihat pemain ini sejauh ini hanya bisa mencetak gol melawan tim-tim lemah. Lawan Forest enak banget dia dapat bola. Lawan Leeds skill individu dan juga penalti. Lawan Manchester United dia tidak berkutik. Lawan Liverpool dia juga tidak bisa banyak memberikan kontribusi. Jadi Gyökeres ini harus bisa menunjukkan performa yang jauh lebih baik kalau Arsenal ini mau menjadi juara loh. Maka itu saya bingung ketika saya ada mendengar banyak analisa dari fans Arsenal yang di Inggris. Kan ada tuh mereka punya berbagai channel dan juga berbagai akun sosial media yang mengatakan bahwa mereka yakin Arsenal akan menjadi juara dari Liga Champions musim ini. Bagaimana caranya bisa menjadi juara kalau striker murninya saja tidak bisa mencetak gol secara konsisten. Meskipun Arteta tidak telat mikir memainkan pemain lain dari bangku cadangan. Untungnya dia tidak telat mikir dan bagusnya Martinelli dan juga Trossard bisa mencetak gol. Jadi ya saya pikir memang Arsenal layak meraih kemenangan. Karena secara permainan memang mereka mendominasi, kesulitan saja untuk melakukan finishing. Dan sekarang pertandingan kedua yang ingin saya bahas, nah ini dia Real Madrid versus Marseille. Kita tahu musim ini Madrid dilatih oleh pelatih baru Xabi Alonso yang merupakan mantan pemain Madrid yang menginginkan para pemain Madrid bekerja lebih keras lagi, bukan saja dalam urusan untuk membongkar pertahanan tim lawan, tapi juga dalam urusan defense. Jadi memang pressing dari para pemain Madrid musim ini jauh lebih baik dibandingkan musim-musim sebelumnya ketika masih dilatih oleh Ancelotti. Tapi apakah permainan dari Madrid indah? Enggak, sama sekali enggak. Tapi ya gak masalah, yang penting organisasi permainan mereka rapi dan mereka bisa menciptakan banyak peluang. Yang saya bingung susah banget bagi para pemain Madrid untuk bisa melakukan finishing. Seharusnya mereka tidak perlu menunggu sampai menit ke-81 untuk mencetak gol dari penalti sehingga memenangkan pertandingan ini. Gak perlu. Seharusnya mereka sudah bisa mencetak gol lebih dulu. Tapi ya memang karena juga penjaga gawang dari Marseille ini, Rulli ini bagus ya formnya. Dia melakukan sampai 13 penyelamatan. Yang krusial 13 loh. Tapi selain itu juga para pemain Madrid banyak juga peluangnya yang melenceng. Jadi lebih memilih cara-cara yang sulit untuk bisa mencetak gol. Seperti cara dengan bicycle kick ya, atau tendangan salto. Cara juga untuk melepaskan tendangan dari jarak jauh, atau juga pada saat mereka berada pada angle yang tidak ideal. Jadi memang tampak para pemain Madrid ini tidak sabar untuk bisa mencetak gol, tapi secara permainan mereka memang mendominasi. Di babak pertama apalagi kan, mereka mendominasi total, maka itu kan kita lihat bahwa Rodrigo itu memang jelas dilanggar lah. Kemudian Mbappe mendapatkan penalti. Mbappe telah membela Madrid atau telah bermain bagi Madrid sebanyak 64 pertandingan dan ternyata dia sekarang telah berhasil mencetak 50 gol dari 64 pertandingan tersebut, karena gol yang dia cetak dari penalti yang pertama itu adalah gol ke 49. Tapi sebelum dia mencetak gol dari penalti, nah ini yang saya kaget, Güler itu melakukan kesalahan, tidak biasanya loh. Dan baru di match ini musim ini saya melihat Güler tidak bermain seperti biasanya. Sebelumnya dia bermain kreatif, dia bisa pressing, dia pintar membagi bola, tapi pada saat dia tidak fokus, tuh bola diambil oleh Greenwood. Greenwood memberikan umpan kepada Villa dan Villa bisa melakukan finishing. Tapi saya gak khawatir. Karena dengan cara Madrid main, kelihatan tinggal menunggu waktu saja mereka mencetak gol. Tapi bagaimana caranya bisa mencetak gol ketika kiper lawan ini lagi on fire? Ya akhirnya ketika ada skill individu dari Rodrigo, dia dilanggar. Rodrigo kali ini kan dipilih untuk bermain dari awal dan saya pikir bagus. Mas Tantuono saja saya pikir seharusnya bisa mencetak hat-trick. Jadi banyak chances yang tidak bisa dimaksimalkan oleh para pemain Madrid. Tapi Mbappe bagusnya bisa melakukan finishing. Dan babak kedua, saya bingung juga dengan Carvajal ya, Dani Carvajal ini ya. Padahal dia kan kapten tim, kenapa dia sampai terpancing emosinya? Sehingga dia melanggar Rulli itu, dia menyundul lah. Atau dia menanduk lah si Rulli itu kan. Itu jelas pelanggaran. Dan wajar dia mendapatkan kartu merah. Itulah yang merugikan Madrid. Karena setelah Madrid mendapatkan kartu merah bermain dengan pemain yang lebih
sedikit mereka agak berhati-hati untuk menyerang, meskipun mereka tetap beranilah memberikan umpan-umpan langsung ke kotak penalti pertahanan Marseille. Tapi mereka lebih sulit. Jadi jika sebelumnya Huijsen itu mendapatkan kartu merah karena kontroversi, keputusan kontroversial dari wasit yang juga tidak melihat monitor di pinggir lapangan, karena memang Huijsen itu bukan last man standing, tapi di pertandingan dini hari tadi layak Carvajal ini mendapatkan kartu merah. Setelah itu saya melihat goyang Madrid mainnya. Nah, inilah yang disayangkan. Jangan sampai para pemain mereka banyak mendapatkan kartu merah yang bisa merugikan mereka sendiri, karena permainannya tampak terganggu. Tapi bagusnya ketika ada bola masuk ke dalam kotak penalti, Vinicius Junior itu coba untuk memberikan umpan, ada handball dari pemain Marseille, kalau nggak salah ini namanya Medina. Memang ini kontroversi juga, tapi saya melihat ada kok ada tangannya bergerak kok. Sehingga saya pikir itu layaklah penalti lah. Walaupun pelatih dari Marseille, De Zerbi, yang sebelumnya melatih Brighton kan protes. Tapi memang kelihatan tangannya bergerak. Kalau tangannya bergerak ya itu penalti. Meskipun ada kena juga bagian tubuh lainnya. Tapi kalau tangannya nggak bergerak, ya tidak akan kena handball dan bola akan berpindah ke tengah. Tapi Mbappe melakukan tugasnya dengan baik untuk membawa Madrid unggul, sekaligus membawa timnya meraih kemenangan dengan skor 2-1. Dan memang Madrid tidak perlu menang dengan skor 3-1, 4-1, atau 5-1. Yang penting mereka bisa mendapatkan 3 poin dan start yang ideal. Dan juga sejauh ini Madrid selalu meraih kemenangan di awal musim bersama Xabi Alonso. Jika ini bisa mereka pertahankan, maka tentu kemungkinan mereka lah yang akan menjadi juara, bukan dari Liga Champions, tapi dari La Liga. Saya pikir Liga Champions akan berat bagi Madrid, karena ada tim seperti Liverpool yang lagi on fire, dan jangan lupa ada Barcelona juga, dan jangan lupa juga ada Bayern Munchen. Setelah gagal musim lalu tentu ingin improve musim ini, maka itu saya pikir Liga Champions musim ini akan lebih sulit ditebak pemenangnya. Musim lalu saja saya salah kan? Saya tidak pernah menyangka PSG akan menjadi juara. Saya kira Barcelona. Tapi feeling saya tidak akan ada juara baru. Ini feeling saya. Feeling dari teman-teman seperti apa? Silakan kalian bisa memberikan pilihan kalian di kolom komentar di bawah konten ini, sambil nanti kita menonton pertandingan yang seru. Ada Liverpool Atletico Madrid, ada Bayern Munchen Chelsea, dan ada juga yang menurut saya akan menarik adalah Newcastle versus Barcelona. Ini pasti menarik. Karena kita tahu Barcelona adalah salah satu tim yang bermain sepak bola indah di Eropa. Lawan tim seperti Newcastle yang selalu bermain agresif lawan tim-tim kreatif. Jadi kita tunggu hasil akhir dari pertandingan tersebut. Jika memungkinkan dan memang jika saya punya waktu, saya akan membahas 3 pertandingan tersebut di konten Triple B besok sore. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.